Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya para Lancer. Perkenalkan, saya Ulupi Hastuti dari House of PP atau dari Hexa Bangun Sinergindo juga. Karena profesi saya ini double. Jadi ada tukang bangunan di Hexa maupun juga pelaku usaha kreatif. Jadi insya Allah hari ini saya ingin berbagi bagaimana mensinergikan industri konstruksi dan industri kreatif, di mana ingin sekali berbagi kepada para Lancer, pelaku usaha yang sudah berjalan maupun yang mau memulai. Jadi apa yang saya alami selama ini, menyalurkan dan menularkan hobi, nanti insya Allah kita bagikan pada kesempatan yang baik ini. Saya dalam House of PP by Ulupi ini memang melakukan usaha yang disebut usaha kreatif, di mana itu adalah seni olah kain ya. Itu sebetulnya untuk penyeimbang dari pekerjaan saya yang sebagai konstruksi itu kan sudah dilakukan 3 dekade ya. Bukan bosen, bukan jenuh, bukan apa, tetapi hanya sebagai penyeimbang, di mana kita sebagai wanita sesuai kodratnya kan senang yang indah-indah, senang sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kalau kita tampil di dalam suatu pertemuan, di dalam satu komunitas, kalau ada yang ngembarin kan kadang-kadang suka rasanya risih, kepengennya tuh pengen keluar dari ruangan itu. Jadi bagaimana cara menyiasatinya? Sebetulnya belajar kreatif itu adalah belajar untuk kita mengasah talenta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengeksplor segala cita rasa kita untuk menjadi sesuatu yang indah untuk dikenakan, dipandang maupun diminati oleh banyak orang. Oleh sebab itu hobi saya yang berkreasi ini sebetulnya juga awalnya dari hobi yang menjadi passion, yang kemudian menjadi bisnis begitu. Saya memulai usaha ini bukan dari kurun waktu yang lama, hanya baru-baru saja ketika saya memulai memikirkan masa-masa pensiun ceritanya gitu, untuk mengisi waktu karena kesibukan 3 dekade pekerjaan konstruksi ini sudah berlangsung lama, tetapi ternyata bisa dibalance, jadi berseiring saja. Jadi baru kurang lebih kurun hampir 3 tahun. Tapi alhamdulillah karena kemauan dan apresiasi dari para kerabat maupun para organisasi wanita maupun komunitas mengapresiasi karya kita yang off the box, jadi tidak sama semua, itu menjadikan saya menjadi tantangan untuk bersemangat terus menekuni pekerjaan ini. Dan sudah wirawiri alhamdulillah di berbagai macam peragaan busana maupun semacam talk show tentang bagaimana know and how about seni olah kain maupun cara-cara step-stepnya. Bahkan alhamdulillah Gramedia Pustaka Utama juga telah menerbitkan buku karya-karya seni olah kain ini yang disebut Senandung Rona, Dedaunan dan Warna ya, yang terbit baru Desember 2019 yang lalu. Lancer, bahwa kita memulai usaha ini tidak perlu pusing-pusing soal modal, karena modal utama itu ada di diri kita sendiri, kemauan. Kalau kita mau pasti ada jalan. Jadi goodwill kita untuk melakukan mengeksplor diri kita itu adalah sudah satu modal utama. Yang kedua tentunya belajar itu nggak harus pakai guru, karena sekarang kan udah era digital ya, dimana 4.0 atau 5G ya, itu kan semuanya bisa dicapai dengan online atau juga dari YouTube. Cara membuat sesuatu itu juga udah luas sekali. Memang kalau kita ingin belajar yang praktek langsung, yang berhadapan langsung dengan guru, memang ada cost yang harus dikeluarkan. Jadi itu lumrah lah gitu ya, artinya memang itu salah satu modal yang berupa rupiah. Untuk pemasaran kita nggak usah pusing-pusing juga. Sebetulnya link yang ada di sekitar kita saja sudah merupakan pangsa pasar kita.
Jadi awal malah saya bukan kemana-mana, saya pakai aja baju saya sendiri, datang ke acara ulang tahun, arisan, rapat, dan sebagainya yang ada kegiatan kita sehari-hari. Pasti kan berbeda dengan yang ada di pasaran. Ditanya lah, bajunya bikin sendiri, ayo bikinin. Itu aja sudah merupakan marketing buat kita sendiri. Kedua, setelah itu kita punya grup WA banyak sekali, grup WhatsApp ya, Facebook, IG dan sebagainya. Itu juga udah merupakan sarana pemasaran yang cukup ampuh, karena saya senang kalau melalui medsos yang kita kenal, karena menghindari banyak yang sekarang maklumlah banyak penipuan kan kalau yang kita nggak kenal. Jadi dari situ kita bisa banyak cerita tentang bagaimana seni olah kain ini dibuat. Jadi bagaimana eksklusifnya yang kita lakukan itu membuat kita lebih personal touch kepada para konsumen itu. Mengenai income atau benefit yang kita dapatkan ketika kita melakukan usaha seni olah kain ini, sebetulnya relatif cukup untuk keseharian kita. Karena untuk diri sendiri kan kita butuh berpenampilan gitu ya kan. Penampilan tentunya cost. Kalau kita beli sutra-sutra di luar berapa coba? Kalau dengan kita buat sendiri sesuai dengan keinginan, karena sekarang musim kan, color code, dress code dan sebagainya yang kita harus selalu siap kan. Kalau kita membuat sendiri, tinggal misalnya dress code merah, tinggal celup merah. Dengan hal seperti itu aja kita sudah hemat kos untuk diri sendiri dalam berpenampilan. Apalagi kalau sudah ada yang membeli dari pihak lain. Kemudian untuk khususnya diri saya sendiri kan sudah memulai menjualnya di pasar-pasar, di outlet-outlet dari mall-mall maupun sebagainya. Itu tentunya selain benefit dari keuntungan penjualan, juga saya mempunyai kepuasan sendiri. Benefitnya adalah dengan berbagi untuk mengajarkan kepada teman-teman atau menularkan hobi ini, sehingga mereka juga ikut senang melakukan pekerjaan dengan seni olah kain ini. Seni olah kain itu sangat luas sebetulnya. Jadi tidak hanya Rona Cita Celup yang nanti kita mau demokan atau mau kita praktekkan, tapi banyak sekali seperti yang saya kenakan ini sebetulnya yang disebutnya ekoprint. Kalau saya senangnya nyebutnya Rona Dedaunan Indonesia, karena ada yang unggul nih, jati seperti ini nih. Jati ini kan tidak pernah ingkar janji. Yang ada jati ini kan hanya di Indonesia. Jadi kenapa nggak kita namakan Rona Dedaunan Indonesia? Karena ekoprint sangat luas, sangat mancanegara sekali gitu. Jadi ini salah satu juga teknik dari seni olah kain, yaitu ekoprint ya, yang saya sebut Rona Dedaunan Indonesia. Juga seperti art mebel seperti ini juga sebetulnya salah satu juga teknik seni olah kain. Dan banyak lagi seperti sashiko dan sebagainya. Itu semuanya punya keunggulan tersendiri gitu. Artinya dari segi pelaksanaannya, tekniknya maupun cara pencelupannya. Demikian juga dengan pewarnaan. Pewarnaan itu ada pewarnaan alam yang semuanya dari kayu-kayuan dan dedaunan Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Itu pewarna alam yang biasanya tone-nya tuh arahnya tuh lebih soft daripada kalau kita menggunakan teknik yang artificial color ya. Artinya yang ada mengandung sedikit kimia. Oleh sebab itu kita harus benar-benar selektif untuk memilih warna sintetis, karena warna sintetis kalau tidak bagus atau tidak benar untuk merawatnya setelah kita melakukan pencelupan, nanti bisa menjadi pencemaran. Sehingga beberapa teknik celup yang menggunakan pewarna kimia, kita harus memilih betul-betul yang akrab dengan alam. Jadi betul-betul kita harus kita harus ke dalam rembesan suatu lapisan-lapisan, layer-layer yang semuanya bisa menjadi diterima oleh alam. Tentunya Lancer dalam melakukan pekerjaan seni olah kain, dalam proses trial and error ini tentu aja ada yang gagal. Tapi bukan berarti gagal itu menjadi masalah atau kendala.
tetapi justru kita menantang untuk mengulik lagi kenapa itu gagalnya. Pertama, karena kita masih keterbatasan pengetahuan terkait dengan mengenai jenis-jenis kain, tekstur kain dan sebagainya. Pernah membeli kain yang tidak sesuai dengan speknya. Jadi ternyata kain itu mengandung polyester. Nah, polyester itu ternyata tidak bisa tembus pewarna, apalagi pewarna alam. Jadi usahakan kain itu tidak mengandung polyester atau sedikit sekali polyesternya. Karena itu memang pewarna maupun alam maupun sintetis itu tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi betul-betul Lancer, kalau kita mau mencari kain, carilah di tempat kain-kain yang memang biasa diproses untuk batik atau yang memang untuk diproses menjadi pewarna alam. Jadi kadang-kadang kan dulu karena pengen instan, saya pergi ke pasar-pasar yang menjual kain putih aja langsung dibeli gitu. Ternyata itu membuat tidak efektif. Jadi jangan sampai mengulang kesalahan saya. Jadi betul-betul mencari kain yang betul-betul tidak mengandung polyester. Kita sebetulnya sebagai perempuan tinggal mengasah talenta-talenta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kehidupan ini kan sandang papan pangan itu ada selalu berkutat di sekitar kehidupan kita. Jadi walaupun saya tidak 100% mengerjakan tadi yang kita praktekkan seni olah kain, saya sambil mengerjakan bangunan-bangunan yang memang background sekolah saya di situ, tetap bisa berkreasi dengan segala macam usaha yang bisa menghasilkan untuk menambah penghasilan kita, seperti celup-celupan yang tadi kita praktekkan kan. Misalnya tidak berani bikin yang besar dulu, kain-kain panjang, kita bisa pakai yang kecil-kecil seperti masker. Sekarang ini kan kita wajib menggunakan masker dengan bahan-bahan yang kecil, kita celup-celup juga sudah bisa menghasilkan penghasilan ya. Kemudian kalau tidak mau celup, masih banyak kreasi yang lain seperti art decoupage seperti ini kan juga mudah sekali, hanya sebuah tisu yang bisa kita bikin menjadi semacam kreasi-kreasi pouch ya, untuk kita biasanya masukkan hand sanitizer kan di dalamnya. Kemudian juga masukkan masker cadangan, itu juga bisa dikreasikan dari rasa seni kita. Jadi kemudian juga misalnya kita bikin pisang keju seperti ini juga laku di pasaran. Ini hanya tinggal menggoreng pisang kemudian diberikan keju. Jadi ini kan sandang papan pangan komplit ya. Jadi jangan takut berkreasi, Lancer, bahwa kalau kita punya kemauan, tinggal kita mengasah ilmu dari berbagai macam sumber, dari teman-teman, dari YouTube channel seperti yang kita saksikan sekarang ini sangat bagus sekali untuk masukan buat kita, bahwa segala sesuatunya bisa digali menjadi inspirasi buat kita semua untuk berusaha. Jadi tetaplah bergiat, berkreasi, dan kita bisa lihat channel-channel seperti ini sangat bagus sekali buat Lancer untuk menambah pengetahuan. Jadi tidak hanya dari guru langsung bertatap muka, tetapi dari segala konten-konten yang ada di YouTube channel ini, silahkan dipelajari dan digali lebih lanjut. Seandainya masih belum puas, silahkan juga menghubungi narasumber-narasumber yang ada di dalam YouTube itu. Termasuk saya pun juga sangat bersedia untuk menularkan hobi saya kepada semua Lancer yang menonton acara ini. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi buat semua. Tidak bermaksud untuk ujub atau riak atau show off, tetapi ini semua hanya sebagai cerita saya dalam perjalanan ini. Apapun yang diberikan oleh Allah, talentanya bisa kita gali sedalam-dalamnya untuk menghasilkan sesuatu yang ada nilai jual, yang menambah perekonomian Indonesia lebih baik. Karena wanita berdaya, Indonesia jaya. Oke? Terima kasih Lancer, sampai jumpa. Ini seperti sasirangan, jadi kalau di Shibori namanya orinoi. Ini hanya dari sebuah pralon ya, di tempat yang lahan terbatas seperti ini, yang bareng sama parkiran mobil. Kalau dia tercetak rapi itu malah seperti printing, jadi nggak kayak handmade. Dengan unsur pengeringan, kira-kira dalam 4 jam sudah agak lebih kering, nanti kita sudah bisa langsung pakai.
Ini hasil-hasil ini semua hanya dilakukan di tempat yang terbatas, jadi kita tidak perlu lagi untuk mencari lahan yang luas.